warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Hovifah Sukma Putri. Kali ini di mata kuliah Studi Arsip. Di sini saya akan menjelaskan tentang koran yang ada di Indonesia sekitar tahun 1800 sampai 1900. Di mana pada tahun itu koran tidak hanya digunakan sebagai alat informasi, melainkan juga digunakan sebagai alat propaganda politik. Maka dari itu, langsung saja kita ke videonya. Sejarah koran atau surat kabar di Indonesia. Perkembangan pers di Indonesia dimulai ketika kolonial Belanda mendatangkan mesin cetak pada tahun 1624 dan menerbitkan surat kabar untuk pertama kalinya pada tahun 1744 bernama Bataviace Novel. Tahun 1854, orang pribumi dilibatkan dalam penerbitan surat kabar. Surat kabar yang melibatkan orang pribumi antara lain yang pertama, Surat Kabar Betawi tahun 1858, Bromartani di Solo tahun 1865, Bintang Timur di Padang tahun 1865, Cahaya Siang Minahasa 1868. Pada abad 20, orang asli Indonesia mulai menerbitkan surat kabarnya sendiri tanpa campur tangan Belanda maupun Jepang. Surat kabar tersebut yaitu Medan Priai dan Sunda Berita. Lahirnya Medan Priai sebagai surat kabar Indonesia yang pertama menjadi sejarah tersendiri bagi pers, karena termasuk surat kabar pertama yang terang-terangan masuk dalam ranah politik, yang menjadikan pers sebagai alat perlawanan terhadap kolonial. Seiring perkembangannya, banyak surat kabar lain yang menjadikan surat kabar tidak hanya sebagai alat menyampaikan informasi, tetapi juga menjadikannya alat politik untuk mewujudkan aspirasi politik bangsa dan mendorong kemunculan kesadaran nasional Indonesia. Kapitalis cetak dan persebaran kesadaran nasional Indonesia. Kapitalisme cetak merupakan suatu usaha kapitalis dalam bidang percetakan yang mendorong tersebarnya produk-produk percetakan termasuk surat kabar seluas mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Kehadiran pers sangat mempengaruhi perkembangan pribumi terpelajar. Pribumi terpelajar adalah status sosial baru di Nusantara yang sudah tidak terlalu mengikuti tradisi kuno, namun belum bisa setara dengan status sosial pribumi elit. Hasrat kaum pribumi terpelajar memunculkan wacana kemajuan serta perbaikan pendidikan bagi kaum pribumi. Peran pers dalam menyebarkan kesadaran nasional tidak hanya terbatas pada penyebaran wacana, namun juga penyebaran bahasa Melayu. Penggunaan bahasa memiliki arti penting dalam proyeksi kehadiran suatu bangsa. Pers dan bangkitnya kesadaran nasional Indonesia. Kemunculan pribumi terpelajar serta perkembangan kapitalisme cetak menjadi basis material dalam bangkitnya kesadaran nasional. Terdapat dua surat kabar yang paling mencolok sebagai pemantik kesadaran nasional Indonesia. Kedua surat kabar itu adalah Bintang Hindia dan Medan Priai. Di sini saya akan menginterpretasikan dua surat kabar tersebut. Pertama, surat kabar Bintang Hindi. Surat kabar Bintang Hindi diterbitkan pada 1 Januari 1903. Bintang Hindi masih melibatkan kolonial dalam penerbitannya. Proses penerbitan Bintang Hindi yaitu Bintang Hindi dikirim dari penerbitnya negara Belanda, kemudian dialih bahasa ke bahasa Melayu tinggi pada tahun 1903 sampai 1904 dan ke bahasa Melayu Pasar pada tahun 1905 dan 1907. Bintang Hindi dikelola oleh 3 redaktur, yakni Klokener Bruson, Abdul Rifai, dan Tipori.
Isi surat kabar Bintang Hindi pada umumnya mendorong kaum pribumi terpelajar agar lebih berkembang dan tidak selalu direndahkan oleh orang Eropa. Gagasan utama dari Bintang Hindi adalah tulisan Abdul Rifai, yaitu kaum muda. Di sini saya membacanya menggunakan ejaan sekarang, namun pada tulisannya saya menggunakan ejaan lama. Kaum muda ini menekankan kepentingan pendidikan dan stimulus bagi perkembangan kesadaran politik bangsa. Hal inilah yang menjadi cikal bakal kemunculan kesadaran nasional Indonesia. Slogan Abdul Rifai dalam tulisan di kaum muda adalah bangsawan pikiran. Kedua, surat kabar Medan Priai. Medan Priai terbit pada tahun 1907 dan menjadi surat kabar pertama Indonesia yang seluruh anggota redaksinya adalah orang pribumi. Diterbitkan oleh perusahaan penerbitan yang didirikan oleh R.M. Tirto Adi Suryo dan rekannya Muhammad Arsyad. Slogan dari Medan Priai yaitu Suara. Bagai sekalian raja-raja, bangsawan asali dan pikiran, priai dan saudagar-saudagar bumi brutara dan officer-officer serta saudagar-saudagar dari bangsa yang terperintah lainnya yang dipersamakan dengan anak negeri di seluruh Hindia Belanda. Di sini saya menjelaskan sesuai ejaan sekarang ya. Kata bangsa yang terpengaruh memiliki makna politik yaitu memberikan identitas kolektif bagi berbagai suku bangsa di Hindia Belanda yang ketika itu mengalami diskriminatif sehingga dapat memberikan rasa kesamaan nasib. Rubrik tetap yang dibahas dalam surat kabar Medan Priai antara lain mutasi pegawai negeri, salinan lembaga negara, surat pembaca, dan cerita bersambung. Selain itu, Medan Priai juga memberikan bantuan hukum pada pembaca yang mengadukan permasalahannya ke Medan Priai. Hal ini disebut fungsi jurnalisme advokasi. Tindakan penerbit Medan Priai yaitu Tirto membantu rakyat yang tertindas serta menjadikan alat untuk mempermalukan orang Belanda karena penyelewengan-penyelewengan yang mereka lakukan. Menjadikan Medan Priai sebagai suara bagi bangsa yang terperintah dan menunjukkan sentimen nasionalistis dari surat kabar. Nah, itu tadi contoh arsip koran pada tahun 1900 di mana isi koran tersebut dapat menumbuhkan atau memunculkan sikap rasa nasionalisme persatuan bangsa Indonesia pada masa penjajahan Belanda sehingga mereka dapat bersatu dan lebih kritis terhadap pemerintahan kolonial Belanda maupun Jepang. Sekian dari saya, semoga menambah wawasan teman-teman semua. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.